Berjumpa lagi di dalam program Merawat Jiwa. Saat ini kita akan bersama-sama membaca kitab suci yang saat ini diambil dari Kejadian 22 ayatnya 1 sampai 19. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Iskak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Iskak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujang itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Iskak anaknya. Sedang di tangannya dibawanyalah api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Iskak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham. "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Iskak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, "Tuhan menyediakan." Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, "Di atas gunung Tuhan akan disediakan." Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Demikianlah sabda Tuhan bagi kita. Tema saat ini adalah iman yang mewujud. Bapak, Ibu, Saudara, pernahkah melihat penjual peralatan rumah tangga yang berkeliling di desa-desa atau di kampung-kampung? Di situ saya pernah bertemu dengan penjual tersebut
dan hendak membeli salah satu peralatan rumah tangga. Di situ penjual tersebut sedang melayani seorang ibu-ibu juga yang hendak membeli ember. Di ember tersebut ada tulisan anti pecah. Namun si pembeli atau ibu-ibu tersebut dengan sedikit nada sinis mengatakan dengan bahasa Jawa, "Opo iyo anti pecah?" yang artinya apa iya anti pecah. Kemudian si penjual tersebut tanpa basa-basi mengambil ember yang ada tulisan anti pecah dan kemudian memukul-mukulkan berulang-ulang ke aspal, membanting ke aspal, dan memang ternyata bahwa ember tersebut tidak terkoyak atau tidak pecah, tidak sobek sama sekali. Dari situ bisa terlihat dengan jelas bahwa tulisan anti pecah bukanlah hanya embel-embel atau hanya penarik minat semata, namun memang terbukti bahwa ember yang dijual itu tidak hancur saat dibanting dan dipukul-pukulkan ke aspal. Dalam kisah Abraham di Kejadian 22 ayat 1-19, setidaknya memiliki kesamaan cerita wujud dari sebuah pengakuan. Dari beberapa peristiwa atau kejadian pada pasal sebelumnya, kita dapat melihat bahwa Abraham memang memiliki iman yang kuat kepada Allah, walaupun ada kalanya iman tersebut naik dan turun. Allah telah menggenapi janjinya memberi keturunan bagi Abraham, yaitu Ishak. Akan tetapi Allah juga hendak menguji kesungguhan akan iman Abraham dengan menyuruhnya mengorbankan anak yang paling dikasihi untuk dikorbankan sebagai persembahan. Dalam bacaan kita tidak dituliskan adanya kisah negosiasi antara Abraham dengan Allah perihal perintahnya. Abraham dengan segera menindaklanjuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Keesokan harinya Abraham dan anaknya yang terkasih Ishak pergi ke gunung sesuai dengan perintah Allah. Ini menunjukkan bahwa Abraham percaya penuh akan rencana Allah tanpa meragukannya. Dalam perjalanan menuju gunung yang ditunjukkan Allah, Ishak anaknya bertanya perihal domba yang tidak dibawa oleh ayahnya untuk dikorbankan. Abraham menjawab bahwa Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran. Sesampainya di tempat yang ditunjukkan, Abraham mengikat anaknya dan diletakkan di atas kayu untuk dikorbankan. Namun malaikat Tuhan meminta Abraham untuk tidak melakukan itu karena telah mengetahui bahwa Abraham takut akan Allah dan tidak segan-segan untuk menyerahkan anak tunggalnya kepada Allah. Jawaban Abraham atas pernyataan dan pertanyaan Ishak pun juga terwujud. Ada seekor domba jantan tersangkut di dekat situ dan dijadikan sebagai ganti korban bakaran. Percaya kepada Tuhan sangat dengan mudah diucapkan melalui mulut kita. Namun dalam hal mewujudkan sikap iman percaya tersebut, terbukti atau tidaknya hanya menunggu waktu dalam situasi dan kondisi yang dihadapi setiap pribadi. Kesusahan dan penderitaan hidup yang boleh terjadi dalam kehidupan kita bagaikan penyakit yang terus-menerus menggerogoti kesehatan iman kita. Yang tidak jarang pula banyak orang Kristen kemudian mengambil jalan untuk menyerah dalam situasi sulit dan meninggalkan imannya demi terlepas dari kehidupan yang serba sulit yang sebenarnya hanyalah bersifat sementara. Demikian juga yang terjadi dalam kehidupan bergereja. Pemahaman mengenai baptis dewasa, pengakuan iman percaya, juga sudah mengalami pergeseran makna. Anak-anak yang mengikuti katekisasi sebelum mengakui iman percayanya secara dewasa, tidak jarang yang mau menjalankan itu oleh karena sebuah keterpaksaan, oleh karena tuntutan dari pihak lain, bukan
oleh karena kesadaran diri akan iman yang dihidupinya. Alasan yang kerap kali diungkapkan adalah karena dipaksa oleh orang tua. Ada juga yang mengatakan ya syarat nikah, karena ingin ikut perjamuan dan lain sebagainya. Tentu ini menjadi PR bagi gereja dan orang tua untuk benar-benar memberi pemahaman yang tepat tentang hal ini. Kesalahpahaman demikian menjadi wajar bila kemudian anak-anak yang sudah dewasa atau mengakui imannya pada kenyataannya kemudian tidak menunjukkan kesadaran dan kedewasaan itu. Banyak yang ke gereja masih disuruh, masih diingatkan terus didorong. Kehidupan yang dijalani juga masih seenaknya, enggan untuk ikut serta dalam berpelayanan di gereja. Ini tidak lebih seperti anak kecil yang tidak mengerti akan sikap iman yang harus dinyatakan sebagai pribadi yang sudah dewasa dan mengakui iman percayanya kepada Tuhan. Iman tidak hanya persoalan berani mengaku percaya kepada Allah yang keluar dari mulut, akan tetapi juga tentang hal mewujudnya pengakuan itu dalam kehidupan sehari-hari. Pengakuan percaya haruslah diuji untuk mengetahui kebenaran akan ucapannya. Siapa yang tahan uji, dialah pribadi yang akan semakin menerima kasih Tuhan. Dan itu wujud bahwa pengakuan percaya sesuai dengan sikap percaya. Ini mengingatkan kepada kita sekalian bahwa iman itu harus mewujud. Iman itu harus dinyatakan. Iman tidak hanya sekedar omong kosong, perkataan manis yang keluar dari mulut. Namun iman harus benar-benar dinyatakan dalam laku kehidupan kita. Seperti tulisan anti pecah, dan ember itu benar-benar anti pecah. Demikianlah kiranya iman kita yang mengaku percaya kepada Tuhan Allah dengan sungguh juga dapat dinyatakan melalui sikap hidup kita yang percaya dengan sungguh-sungguh akan pertolongan, penyertaannya, janji-janjinya, keselamatan yang dijanjikannya, sehingga hidup yang kita jalani adalah hidup yang sesuai dengan kehendak-Nya. Kiranya Tuhan menguatkan iman kita dan memampukan kita untuk menjadi pribadi yang berani mewujudkan iman percaya kita. Tuhan memberkati. Amin.